Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang senantiasa dicurahkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala kepada kita semua. Dengan itulah kita bisa sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, rumah di antara rumah Allah Tabaraka wa ta'ala. Pertama dengan tujuan melakukan salat secara berjamaah bersama kaum muslimin, diberikan keberkahan-keberkahan yang sangat banyak oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh keutamaan majlis yang disebutkan oleh Nabi SAW diberikan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala kepada kita semua. Salawat dan salam tercurahkan ke Rasulullah SAW, tercurahkan juga salawat salam ke keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kembali kita melanjutkan membaca kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Al-Dhahabi, sebuah kitab yang sangat banyak manfaatnya bagi kaum muslimin, yang dengannya kaum muslimin mengenal tentang pintu-pintu keburukan, terutama abwaabul kabair. Karena banyak di antara kaum muslimin terjerumus ke dalam dosa-dosa besar karena mereka tidak mengerti tentang dosa-dosa besar itu. Maka salah satu kitab yang memuat tentang abwaabul kabair itulah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Dhahabi, dan kita sedang mempelajari kitab Al-Kabair tersebut, dan kita sudah sampai kepada dosa besar yang ke-26. Jadi di dalam kitab Al-Kabair ini lebih dari 70 pintu dosa besar yang dituliskan oleh Imam Al-Dhahabi, dan kita sudah sampai kepada poin yang ke-26. Kita masih dalam pembahasan poin yang ke-26, yaitu tentang seorang qadhi yang zalim, seorang qadhi yang yang jahat atau yang buruk, melakukan keburukan, kezaliman, penyimpangan-penyimpangan di dalam hukum yang dia tegakkan, di dalam hukum yang dia tegakkan. Kita sampai kepada perkataan Imam Al-Dhahabi, qultu fa kullu man qada bi ghairi ilmin wa la bayyinatin min Allah wa rasulih ala ma yaqdi bihi fa huwa dakhilun fi hadzal wa'id. Siapapun tanpa didasari dengan ilmu, wala bayyinatin, begitu juga tidak ada bukti dari Allah Azza wa Jalla, dari Rasulullah SAW, ala ma yaqdi bihi, bukti ketetapan hukum tersebut, dalilnya dari Al-Quran tidak ada, dalilnya dari hadis tidak ada, dan dia bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah. Berbeda nanti dalam perkara-perkara takzir, ini kembali kepada ijtihad seorang hakim, atau kembali kepada ijtihad seorang hakim atau seorang qadhi. Hukum-hukum atau masalah-masalah yang tidak ditetapkan segala spesifik hukumannya dari Al-Quran atau Sunnah Nabi, namun dia pelanggaran-pelanggaran, maka di situ dikembalikan kepada ijtihad seorang hakim. Apakah dengan memenjarakan dirinya atau mencambuknya, ini kembali kepada ijtihad seorang hakim. Tetapi hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi SAW, maka tidak boleh bagi siapapun untuk merubah-rubahnya. Maka siapa yang
menegakkan hukum bighairi ilmin wala bayyinatin min Allah wa rasulih terhadap apa yang dia putuskan itu, fahuwa dakhilun fi hadzal wa'id, maka dia masuk ke dalam ancaman tersebut, ancaman yang sudah kita sebutkan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dua qadhi diancam dengan api neraka dan hanya satu qadhi yang dijanjikan surga. Qadin fil jannati wa qadiyani fil nar, kata Nabi. Seorang qadhi berada di dalam surga dan dua orang qadhi berada di dalam neraka. Qadhi yang berada di dalam surga, qadin arafal haqqa faqada bihi, seorang penegak hukum, qadhi atau seorang hakim. Kalau di tempat kita disebut namanya hakim. Kalau di negara-negara Timur Tengah disebut namanya qadhi. Sama. Hakim penegak hukum, qadhi pemutus keputusan, sama. Qadin arafal haqqa faqada bihi, seorang qadhi tadi mengerti akan kebenaran lalu dia memutuskan dengan kebenaran itu, maka di surga. Kemudian yang kedua, fahuwa fil jannati wa qadin arafal haqqa fajara muta'ammidan fahuwa finnar. Yang kedua adalah seorang qadhi yang mengerti akan kebenaran akan tetapi dia melakukan kezaliman di dalam hukum yang dia tegakkan, maka dia berada di dalam neraka, kata Nabi. Wa qadin qada bighairi ilmin fahuwa finnari, seorang qadhi yang memutuskan satu keputusan, yang menegakkan satu hukum bukan dengan ilmu, maka dia juga di neraka, kata Nabi SAW. Maka satu yang berada di surga mengerti akan ilmu yang terkait dengan al-qada, ilmu yang terkait dengan sengketa-sengketa yang terjadi di tengah-tengah manusia, bagaimana cara penyelesaiannya. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran hudud di dalamnya, bagaimana cara menegakkan hukumnya. Dia mengerti, kemudian dia putuskan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Hanya ini yang di dalam surga disebutkan oleh Nabi SAW. Maka fakullu man qada bighairi ilmin wala bayyinatin min Allah wa rasulih ala ma yaqdi bihi fahuwa dakhilun fi hadzal wa'id. Kembali kita lanjutkan. Warawa Syarik anil A'mash an Sa'ad ibn Ubaidah an ibni Buraidah an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiyani fin nari wa qadin fil jannah wa dzakara al hadits. Qalu fama dhanbul ladzi yajhal qala dhanbuhu alla yakuna qadiyan hatta ya'lam. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, qadiyani fin nari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang qadhi, dua orang hakim, dua penegak hukum, fin nari, terancam dengan api neraka, terancam dengan api neraka. Wa qadin fil jannati, dan hanya satu yang di dalam surga. Kemudian disebutkan hadisnya yang semakna dengan apa yang telah kita sebutkan tadi, yang dikeluarkan oleh Imam Hakim. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi SAW, fama dzambul ladzi yajhal, ya Rasulullah, apa dosa seorang qadhi yang jahil tadi? Kan dia menegakkan hukum dengan kejahilan, dengan ketidaktahuannya. Kalau menegakkan hukum dia berilmu, dia langgar ilmunya sehingga dia melakukan kezaliman di dalam keputusan hukum yang dia tegakkan, ini dipahami oleh semua orang, berarti dia melakukan kezaliman, menzalimi orang lain, yang tidak bersalah menjadi bersalah,
yang bersalah menjadi tidak bersalah. Ini zalim. Dan semua sahabat memahaminya, diancam dengan api neraka. Lalu di situ Nabi SAW menyebutkan, wa qadin qada bi ghairi ilmin fahuwa finnar. Kemudian ada satu qadi lagi, ada satu penegak hukum lagi, menegakkan hukum dengan kejahilan, dia pun di dalam neraka. Ini yang ketika itu kurang dipahami oleh sebagian sahabat. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, fama dzambul ladzi yajhal? Seorang qadi yang jahil tadi, apa dosanya? Seakan-akan para sahabat mengatakan, kan dia tidak tahu ya Rasulullah. Dirinya tidak tahu salah dalam menegakkan hukum. Kalau yang zalim tadi tahu bahwa dirinya salah, maka dia berjalan di atas kesalahannya. Dia tahu kebenaran tetapi dia berhukum dengan ketidakbenaran, tetapi sengaja melakukan kezaliman. Tapi seorang qadi yang jahil tadi, apa dosanya? Dia tidak tahu karena dia jahil. Fama dzambul ladzi yajhal? Apa jawaban Nabi SAW? Dan ini sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga dikeluarkan oleh Imam Hakim, Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra. Kemudian dikeluarkan juga di dalam kitab Syu'abul Iman. Apa kata Nabi SAW? Dzambuhu alla yakuna qadiyan hatta ya'lam. Dosanya adalah semestinya dia itu tidak menjadi qadi sampai dia berilmu. Sudah jelas dia tidak berilmu, kemudian dia mau menjadi qadi. Ketika dia tidak berilmu kemudian dia mau menjadi qadi, akan ada kezaliman di dalam hukuman yang dia tegakkan. Karena dia tidak berilmu, semestinya dia tidak menjadi qadi. Atau ketika dia diminta oleh siapapun yang memerintahkan dia menjadi qadi, dia tidak mau dan dia menolaknya. Kenapa? Karena dia tidak berilmu. Apalagi sesuatu yang terkait dengan darah seseorang, harta, kesucian diri. Ini ketika dilanggar ma'asyarul muslimin, dosanya sangat besar. Maka seorang yang tidak mengerti akan ketentuan-ketentuan hukum, ketika dia diminta, maka sampaikan dengan kejujuran bahwa dia tidak bisa mengemban amanah itu. Ini amanah besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu dosanya, kata Nabi SAW, dzambuhu alla yakuna qadiyan hatta ya'lam. Dosanya adalah dia semestinya tidak menjadi qadi, tidak menjadi hakim, tidak pemutus keputusan, tidak pemutus perkara sampai dia itu menjadi orang yang berilmu. Makanya Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman menjadi qadi, menjadi hakim, Nabi bertanya betul kepada Mu'adz itu. Sebelum keberangkatan Mu'adz, Nabi bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, fabima tahkum? Dengan apa akan engkau tegakkan hukum wahai Mu'adz? Dengan apa? Engkau ini akan menjadi qadi, akan menjadi pemutus perkara, akan menjadi penegak hukum. Orang akan datang kepadamu membawa perkara-perkaranya. Entah dia masalah darah, masalah harta, masalah tanah, atau masalah apapun, akan datang masyarakat kepadanya. Kemudian Nabi mengatakan, fabima tahkum? Dengan apa engkau akan menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakatmu itu? Lalu apa kata Mu'adz? Ahkumu bi kitabillah. Aku akan menegakkan hukum sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi mengatakan, fa illam tajid fi kitabillah, apabila engkau tidak mendapatkan ketetapan hukum itu di dalam Al-Quran, karena memang tidak semuanya dengan spesifik disebutkan oleh Allah Taala, sebagiannya disebutkan di dalam apa? Di dalam hadis.
Maka Nabi bertanya kepada Mu'adz, kalau engkau tidak mendapatkan ketetapannya di dalam Al-Quran, lalu bagaimana engkau akan menegakkan hukum itu, wahai Mu'adz? Mu'adz mengatakan, fa'ahkumu bisunnati rasulih. Aku akan berhukum sesuai dengan sunnah nabinya, sunnah rasulnya, hukum-hukum yang disebutkan di dalam hadis. Kemudian Nabi mengatakan, fa illam tajid fi sunnati rasulih, bagaimana andaikan engkau tidak dapatkan ketetapan hukumnya di dalam sunnah utusannya, di dalam hadis? Apa jawaban Mu'adz? Ajtahidu ra'yi, aku akan beristihad ya Rasulullah, aku akan kerahkan tenagaku, istihadku di dalam memahami, lalu akan aku tegakkan. Dipukul dadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berangkatlah Mu'adz setelah itu. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya berilmu. Dan ditanya betul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kapasitas Mu'adz bin Jabal ini. Maka disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadaraba zahrahu, dipukullah dadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu berangkatlah Mu'adz bin Jabal menjadi qadi atau menjadi hakim di tengah masyarakat ketika itu. Disebutkan oleh Imam Al-Zahabi, isnaduhu qawi, sanadnya sanad yang kuat, memenuhi kriteria hadis sahih. Mattasala sanaduhu binaqlil adli ad-dhabit an mislihi ila muntahahu min ghairi syududin wala illah. Kemudian wa aqwa minhu hadithu Ma'qal ibn Sinan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqwa minhu, yang lebih kuat darinya, hadithu Ma'qal ibn Sinan. Ini secara sanad walaupun diperselisihkan oleh sebagian dari kalangan ahli ilmu, namun dibawakan oleh Imam Al-Zahabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yakunu ala syai'in min umuri hadhihi al-ummah ya'dilu fihim illa kabbahu Allahu fin nari. Ini ancaman yang begitu keras yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada qadi, penegak hukum, pemutus keputusan yang berlaku zalim, yang tidak berlaku adil. Apa kata Nabi SAW? Ma min ahadin yakunu ala syai'in min umuri hadhil ummah. Tidak ada seorang pun yang diberikan tanggung jawab mengurusi urusan-urusan umat, memegang urusan-urusan umat, fala ya'dilu fihim, kemudian dia tidak menegakkan keadilan di tengah-tengah mereka. Yang bersalah tidak diponis bersalah, yang tidak bersalah tidak diponis tidak bersalah, tertukar ponisnya atau tidak menjatuhkan hukuman yang semestinya. Fala ya'dilu fihim, tidak menegakkan keadilan di tengah-tengah mereka, kecuali akan Allah telungkupkan di dalam neraka. Ini ancaman disebutkan oleh Nabi SAW, alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemudian berikutnya, warawa Uthman ibn Muhammad al-Akhnasi wa huwa saduqun anil Maqbari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ja'ala qadiyan bainan nasi faka'annama dhubiha bighairi sikkin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Datang dari riwayat Uthman ibn Muhammad al-Akhnafi wa huwa saduqun anil Maqbari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Begitu juga Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad, Al-Baraz, Abu Ya'la, dan imam-imam yang lain dari kalangan ahli hadis banyak mengeluarkan hadis ini sahihun
Apa kata Nabi SAW dari jalan Abu Hurairah, Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi, Nabi mengatakan, man ja'ala qadiyan, barang siapa yang dijadikan seorang qadi, barang siapa yang diangkat menjadi seorang qadi, bainan nasi, di tengah-tengah manusia, faka'annama dzubiha bighairi sikkinin, seakan-akan disembelih tanpa menggunakan pisau. Bayangkan ma'asyarul muslimin, in ajara fi, apabila dia melakukan kezaliman, betapa besarnya ancaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa besar ancaman wa'id yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faka'annama dzubiha bighairi sikkinin, seakan-akan dia disembelih tanpa menggunakan pisau. Kalau dia tidak melakukan keadilan, kemudian melakukan kezaliman, berhukum dengan ketidakbenaran, berhukum dengan sesuatu yang menyimpang, tidak berhukum kepada hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, Imam Az-Zahabi, amma idza ijtahada al-hakimu wa qada bima qama bihi ad-dalil ala sihhatihi wa lam yahkum bi ra'yihi faqih wa qad laha dha'fa dhalika al-qawl fa huwa ma'jurun wa la bud. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan, amma idza ijtahada al-hakim, adapun ketika seorang hakim tadi, seorang qadi tadi berijtihad, wa qada bima qama bihi dalil, dan dia memutuskan keputusan sesuai dengan dalil yang ada, yang sahih, dan dia tidak berhukum kepada pemikirannya saja, kepada logikanya saja, berarti dia orang yang faqih, orang yang mengerti akan ketentuan-ketentuan hukum. Kalaupun ternyata dia lemah, dia salah di dalam hukumnya, tetap akan diberikan ganjaran oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kekeliruannya akan diberikan ampunan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi bisa jadi dia keliru dalam hukumnya, tapi kekeliruannya bukan di atas kejahilan. Dia sudah berilmu, dia melewati cara penegakan hukum itu sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam agama, sesuai dengan dalil yang ada dalam agama. Lakin yukhti, tetapi ternyata dia keliru, ternyata dia salah. Karena ada sebuah kaidah yang mengatakan, tidak semua seorang mujtahid musib. Laisa kullul mujtahidina musibun. Tidak semua orang beristihad, tidak semua orang yang sudah sampai kepada level mujtahid, tidak semua mereka dipastikan kebenarannya. Tidak. Qad yukhti wa qad yusib. Bisa jadi dia salah, bisa jadi dia benar. Tapi orang yang sudah melewati itu semua dengan ilmu, dengan kaidah-kaidah, dan dengan perangkat-perangkat ilmu yang dimiliki sebagai seorang hakim atau sebagai seorang qadi, sebagai seorang mujtahid, kemudian dia berijtihad, ternyata keliru. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Yang alim itu hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alim, pengetahuannya sempurna. Bahkan disebutkan tentang ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala meliputi segala-galanya. Alimallahu ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun wa idza kana kaifa yakunu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi. Andaikan yang tidak terjadi terjadi, melainkan Allah tahu bagaimana dia terjadi. Ini ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi manusia tidak seperti itu. Seperti apapun dia memiliki latar belakang keilmuan tentang seluruh disiplin-disiplin ilmu, pasti ada sisi-sisi ketidaktahuan dia dalam sisi tersebut, sehingga ketika menegakkan hukum salah. Tapi setelah ijtihad, maka
dia akan tetap diberikan ganjaran dan kesalahannya diampuni oleh Allah Taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Amr bin As, apa kata Nabi SAW? Idza ijtahadal hakim, apabila seorang hakim berijtihad, fa asaba, kemudian benar ijtihadnya, falahu ajrani, dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala benarnya dalam berijtihad dan pahala ijtihadnya dihargai oleh Allah Taala, dimuliakan oleh Allah Taala, dan diberikan ganjaran oleh Allah Taala. Ijtihadnya diberikan ganjaran dan benarnya dia dalam berijtihad diberikan ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi untuk sampai kepada maqamul mujtahidin, tingkatan sebagai seorang mujtahid, itu tidak mudah. Berbagai macam disiplin ilmu mesti dia kuasai. Berbagai macam disiplin ilmu mesti dia pahami. Tidak 1, 2 ilmu, 3 tidak. Berbagai macam disiplin ilmu dia mesti mengerti ulumut tafsir, mengerti tentang hadis, kemudian mengerti tentang bahasa, tata bahasa yang benar, kemudian mengerti tentang qawaid al-istinbat, tentang usul fiqh, mengerti berbagai macam disiplin ilmu, baru sampai kepada maqam al-mujtahid. Ketika dia berijtihad, benar ijtihadnya, mendapatkan 2 kebaikan di dalamnya. Falahu ajran, kata Nabi, dia mendapatkan 2 kebaikan. Kebaikan sebagai seorang berijtihad, kemudian kebaikan sebagai seorang berijtihad yang benar ijtihadnya. Falahu ajran. Kemudian Nabi mengatakan, wa in ijtahada falahu ajrun. Namun ketika dia berijtihad fa akhta'a, ternyata ijtihadnya keliru, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Karena seperti apapun tingginya ilmu seseorang, mahma balagha fil ilm, tidak akan mungkin dia mengerti semuanya. Karena yang ilmunya meliputi segala-galanya Allah tabaraka wa taala. Makanya Allah menyebutkan apa? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi, dan yang paling tinggi itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala ilmunya, yang disebut dengan alim, salah satu daripada nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kita sebutkan gambaran terhadap ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada orang yang seperti ilmunya, bahkan mendekati pun tidak ada. Kembali kita ulang, alimallahu ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun an law kana kaifa yakunu. Ini ilmu Allah Tabaraka wa Taala, meliputi segala-galanya. Allah mengetahui sesuatu yang telah terjadi, Allah mengetahui sesuatu yang sedang terjadi, Allah mengetahui sesuatu yang akan terjadi, dan kesempurnaan ilmu Allah tidak sampai di situ, termasuk sesuatu yang tidak terjadi pun Allah mengetahuinya. An law kana kaifa yakunu, andaikan yang tidak terjadi ini terjadi, Allah mengetahui bagaimana dia terjadi. Itulah ilmu Allah Tabaraka wa Taala. Tidak ada manusia sampai kepada maqam yang seperti itu. Ketika ilmu manusia itu terbatas, bisa jadi dalam ijtihad dia keliru. Namun karena dia telah memiliki perangkat-perangkat berbagai macam disiplin ilmu, maka kekeliruannya diberikan ampunan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ijtihadnya diberikan ganjaran oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini berbeda dengan seorang qadhi, hakim yang jahil tadi, yang tidak memiliki perangkat-perangkat ilmu untuk berijtihad, kemudian menegakkan ketentuan-ketentuan, kemudian ketentuannya menyimpang dari Al-Quran, hukum yang dia tegakkan menyimpang dari hadis Nabi SAW, maka kejahilannya karena sebab itu dihukum oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini disebutkan oleh Nabi ketika Nabi ditanya, fama dzambul ladzi yajhal,
Apa dosa yang jahil tadi ya Rasulullah? Seorang qadhi yang jahil tadi, apa dosanya? Apa jawaban Nabi? Dzambuhu alla yakuna qadiyan hatta ya'lam. Seharusnya dia tidak menjadi seorang qadhi, seharusnya dia tidak menjadi penegak hukum, seharusnya dia tidak menjadi hakim sampai dia berilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الأجر إذا اجتهد في الحكم فيما إذا كان مقلدا فيما يقضي به فلم يدخل في الخير. Maka dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ganjaran pahala bagi orang-orang yang menegakkan hukum dan dia seorang mujtahid. Fima idza kana muqallidan fima yaqdi bihi, namun orang-orang yang muqallid bukan mujtahid, dia tidak memiliki perangkat berbagai macam disiplin ilmu sehingga dia tidak sampai kepada level mujtahid. Fima idza kana muqallidan fima yaqdi bihi falam yadkhul fil khairi, maka orang yang seperti ini tidak masuk ke dalam kategori yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syaratnya ketat sekali, dan ini dikaji di dalam pembahasan usulul fiqh. Itu dikaji oleh para ulama kita, apa syarat untuk sampai kepada maqam al-mujtahid itu. Baru seseorang itu ketika menegakkan hukum maka akan mendapatkan dua bentuk. Yang pertama, benar hukum yang dia tegakkan, benar ijtihad yang dia keluarkan, maka mendapatkan dua pahala dari Allah Taala. Pahala ijtihad yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, pahala benarnya dia di dalam berijtihad. Kemudian ketika dia salah, tidak benar, karena kelemahan ilmunya, karena kekurangan ilmunya, karena bagaimanapun tidak akan mungkin seseorang sampai kepada tingkatan yang alim, sebagaimana Allah Taala memiliki sifat itu atau memiliki nama itu. Namun Allah Taala menghargainya dari jeripaya yang dia lakukan selama ini. Bisa jadi puluhan tahun dia mendalami ilmu sehingga tercukupi di dalam dirinya syarat menjadi seorang mujtahid. Lalu dia berijtihad di dalam hukum yang dia tegakkan, fa akhta, maka dia keliru, maka kekeliruannya diberikan ampunan oleh Allah Jalla wa Ala, dan ijtihadnya diberikan ganjaran oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa yahrumu 'alal qadi ay yahkum wa huwa ghadban la siyama minal khasam. Kemudian haram bagi seorang qadi, haram bagi seorang qadi, penegak hukum, pemutus keputusan, ay yahkuma, dia menegakkan hukum wa huwa ghadban, sementara ketika itu dia sedang marah, kondisi jiwanya sedang tidak stabil, dalam kondisi yang labil. Maka salah satu kaidah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu dia tidak boleh memutuskan keputusan karena jiwanya sedang tidak stabil. Bisa jadi dia salah di dalam menegakkan hukum itu, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, begitu seterusnya. Maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la siyama minal khasam, apalagi penegakan hukum di dalam masalah perselisihan atau sengketa. Ini nanti terkait dengan darah seseorang, terkait dengan harta seseorang, terkait dengan harga diri seseorang, terkait dengan kesucian diri seseorang. Kalau terjadi kesalahan di dalam penegakan hukum, di dalam keputusan hukum, ini akibatnya sangat fatal. Bayangkan andaikan semestinya tidak diponis hukuman mati, kemudian dijatuhkan hukuman mati. Ini sangat fatal ma'asyiral muslimin. Maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita azan dulu, setelah azan kita lanjutkan. Wa sallallahu wasallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Disyariatkannya ibadah tiada lain adalah untuk kebaikan hati. Ketika ibadah tidak mempengaruhi hati, ibadah itu sama sekali tidak bernilai di mata Allah atau berkurang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang membaca Al-Qur'an dan hatinya tidak khusyuk, maka Al-Qur'an itu tidak berpengaruh ke hatinya. Ketika seseorang salat dan hatinya tidak khusyuk, salat pun tidak berpengaruh kepada hatinya. Sementara Imam Ahmad pernah ditanya, apa amal yang paling utama di sisi Allah? Maka Imam Ahmad berkata, lihatlah ibadah yang paling merubah hatimu, yang paling benar-benar terasa di hatimu, maka itulah yang paling utama. Yahrumu 'alal qadhi ay yahkuma wa huwa ghadban. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi perkataan beliau, wa yahrumu 'alal qadhi, haram hukumnya bagi seorang qadhi. Ay yahkum, dia menegakkan keputusan, menegakkan hukuman. Wa huwa ghadban, ketika itu dia sedang dalam keadaan emosi, sedang dalam keadaan marah. Waqad yukhti fi hukmih. Kenapa demikian? Karena bisa jadi keliru di dalam penegakan hukumnya. Karena kondisi jiwanya tidak sedang stabil tetapi sedang labil. Maka dilarang oleh Nabi SAW, la siyama minal khasam, apalagi menegakkan keputusan dalam perkara-perkara pertikaian atau perselisihan. Terkait dengan darah seseorang, terkait dengan harta seseorang,
Ini riskan apabila ditegakkan hukum sementara kondisi sang qadhi dalam keadaan labil jiwanya. Maka dikiaskan oleh para ulama kita, begitu juga seluruh sifat-sifat, kondisi-kondisi yang bisa mengganggu keadilan di dalam menegakkan hukum, maka terlarang dengan hadis ini. Itu qiyas, dikiaskan hukumnya oleh para ulama kita, dianalogikan hukumnya oleh para ulama kita. Contohnya apa? Tidak boleh yang menegakkan hukum sementara dirinya sangat lapar. Ini juga kondisi jiwanya juga tidak menentu. Ketika seseorang lapar, bisa jadi dia melihat kesalahan yang kecil, tetapi karena sedang lapar dia menjadikan kesalahan yang kecil itu menjadi besar, karena kondisi dia tidak stabil. Begitu juga tidak boleh seorang qadhi memutuskan keputusan dalam kondisi sangat bergembira. Bisa jadi yang tidak bersalah, bisa jadi yang bersalah menjadi tidak bersalah karena kondisi dirinya dalam keadaan gembira. Gembira sekali, yang melebihi kegembiraan pada umumnya, sehingga bisa dia memandang sesuatu yang keliru menjadi tidak keliru karena dirinya dalam keadaan sangat bergembira. Syiddatul farah, artinya kondisi-kondisi yang akan bisa merubah sikap seorang qadhi dalam menegakkan hukuman, dalam memutuskan perkara. Ketika itu dia tidak dibolehkan untuk memutuskan perkara. Qad yukhti fi hukmih, bisa jadi dia keliru di dalam penegakan hukumnya. Wa idza istama'a fil qadi qillatu ilmin wa su'i qasdin wa akhlaqun za'irah wa qillatu wara' faqad tammat khasaratuhu wa wajaba alaihi an ya'zila nafsahu wa yubadiru bil khalasi minan nar. Kemudian beliau mengatakan, wa idza istama'a fil qadi, apabila berkumpul di dalam diri seorang qadi, seorang hakim, penegak hukum, pemutus keputusan, berkumpul di dalam dirinya qillatu ilmin, sedikitnya ilmu. Karena dengan sedikitnya ilmu akan mendorong dia untuk berhukum dengan kejahilan, akan mendorong dia untuk berhukum dengan ketidakadilan. Qillatu ilm wa su'i qasdin, kemudian niat yang buruk. Bisa jadi dia punya dendam kepada yang tersangka, bisa jadi dia punya dendam kepada salah satu yang berselisih atau yang bertikai, sehingga ketika dia yang memutuskan perkaranya, dia sudah memiliki su'u qasdin, niat yang buruk. Kejahilan berkumpul di dalam dirinya, su'u qasdin berkumpul dalam dirinya, wa akhlaqun zairah, dan akhlak yang tidak baik, akhlak yang rendah, yang terhina, wa qillatu wara'in, dan sedikitnya wara', sedikitnya taqwa. Seorang pemutus keputusan, seorang qadhi, seorang hakim, penegak hukum, ketika di dalam dirinya terdapat akhlak-akhlak yang rendah, yang hina, wa qillatu wara', dan sedikitnya wara', sedikitnya taqwa di dalam dirinya, bisa jadi itu menjadi sebab dia mau diberikan sesuatu yang mengacu kepada adu domba, sesuatu yang mengacu kepada sogok menyogok. Ini bisa terjadi karena wara'nya sedikit, takwanya sedikit, tidak takut kepada Allah Ta'ala, yang akhirnya tidak menjatuhkan kesalahan kepada orang yang bersalah, tidak memvonis orang yang bersalah. Qillatu wara' wa akhlaqun zairah. Jadi yang berkumpul adalah qillatu ilm, sedikitnya ilmu, wa su'u qasdin, buruknya niat, wa akhlaqun zairah, akhlak yang buruk, akhlak yang rendah, wa qillatu wara', dan sedikitnya wara', sedikitnya taqwa,
tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah Taala di dalam menerima uang sogo atau yang semisal dengannya, faqad tammat khasaratuhu, maka telah sempurna kerugiannya dan kehancurannya, hancur di dunia apalagi di akhirat. Wa wajaba alaihi ay ya'zila nafsah, dia wajib melengsarkan dirinya, berhenti dari mansab yang sedang dia jalani itu. Wa yubadir bil khalasi minan nar, dan dia wajib segera melepaskan diri dari ancaman-ancaman api neraka. Karena semuanya ancaman api neraka. Poin yang kita sebutkan tadi. Orang yang berhukum dengan sedikitnya ilmu, dengan kejahilan, ancamannya api neraka disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi menyebutkan qadi ada 3. Hanya 1 di surga, 2 di neraka, kata Nabi SAW. Dan salah satu yang di neraka yang disebutkan oleh Nabi SAW, wa qadin qada bi ghairi ilmin fahuwa finnari. Seorang qadi yang memutuskan keputusan, yang menegakkan satu hukum tanpa didasari dengan ilmu, dia pun di dalam neraka, kata Nabi SAW. Kemudian su'u qasdin, buruknya niat seseorang, dilatar belakangi oleh dendam kepada yang tersangka, padahal belum selesai, belum tuntas pembuktian-pembuktian yang ada, saksi-saksi yang ada, tapi karena sudah dilatar belakangi oleh rasa dendam kepadanya, maka dijatuhkan hukuman kepadanya, padahal tidak lengkap buktinya atau tidak ada saksi-saksinya, tapi karena ada dendam yang belum selesai dia tunaikan, maka dipersangkakan sesuatu itu kepadanya. Wa akhlaqun zairah, kemudian akhlak yang buruk, wa qillatu wara', sedikitnya ketakwaan di dalam dirinya. Faqad tammat khasaratuhu, sempurna kerugian, kehancuran yang akan dia dapatkan. Kemudian yang terakhir, wa an Abdullah ibn Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'natullahi 'alal rashi wal murtashi, sahahahu Tirmidzi. Dikeluarkan oleh Imam Abu Daud juga dan Imam Ibnu Majah, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Abdul Razzaq, dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Kitabul Musnad. Apa kata Nabi SAW? Sebuah hadis yang datang dari jalan Abdullah ibn Amr, Nabi mengatakan, la'natullahi 'alal rashi, Allah melaknat orang-orang yang menyogok, wal murtashi, dan orang yang disogok, kata Nabi SAW. Kenapa Imam Az-Zahabi memasukkan hadis ini ke dalam pembahasan al-qadis su'? Karena ini bentuk salah satu penegakan hukum yang terdapat di dalamnya keburukan atau sesuatu yang zalim, dan ini terjadi ma'asyiral muslimin. Makanya disebut oleh Nabi SAW. Dan pembicaraan dari kalimat yang disebutkan wakillatu wara' itu masuk ke dalamnya juga. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sedikitnya wara'. Wara' itu ketakwaan, kehati-hatian, sembarangan masuk ke dalam perkara-perkara syubhat, sesuatu yang tidak jelas, sehingga dia menerima sesuatu yang tidak pantas dia terima, sehingga dia melakukan kezaliman di dalam penegak hukum yang dia tegakkan. Ketika dia memutuskan keputusan, melakukan berbagai macam kezaliman, apalagi kezaliman yang terkait dengan darah, dengan harta, atau yang semisal dengannya. Inilah ma'asyiral muslimin pembahasan yang ke-26 di dalam kitab Al-Kabair yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, Al-Qadis Su', seorang qadi yang zalim. Apakah kezalimannya itu sengaja dia lakukan, dia mengetahui kebenaran tetapi dia tidak berhukum dengan kebenaran, atau dia melakukan kezaliman, kejahatan, sesuatu yang buruk itu dengan kejahilan dan tidak pantas baginya sebenarnya menjadi seorang qadi. Makanya Nabi menyebutkan dzambuhu alla yakuna qadiyan hatta ya'lam. Dosanya hendaknya dia tidak menjadi seorang qadi sampai dia betul-betul berilmu. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Tapi ma'asyiral ikhwah, motivasi bagi siapapun yang
dijadikan amanah di atas pundaknya, menegakkan hukum di tengah-tengah manusia, menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat, thumma ya'dil fi hukmihim, lalu dia berlaku adil di dalam hukum yang dia tegakkan, maka kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan fahuwa fil jannah, maka dia berada di dalam surga. Maka jadikan hadis ini sebagai motivasi, selalu belajar tentang perkara-perkara ilmu, adil dalam menegakkan satu keputusan, satu hukum, ganjarannya adalah surga Allahu tabaraka wa taala. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, Al-Kabiratus Sabi'ah wal Ishrun. Semoga Allah tabaraka wa taala membimbing kita di atas ilmu dan amal, membimbing kita di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya, demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah tabaraka wa ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang